Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudariku sekalian yang kami cintai, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, di hari Jum'ah, di hari yang telah ditetapkan sebagai hari raya pekanan kaum muslimin. Dan kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan tersebut, hendaknya memanfaatkan hal tersebut dengan sesuatu yang baik. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah fasilitas buat kita. Fasilitas buat kita untuk melaksanakan ketaatan atau menolong orang lain melaksanakan ketaatan. Inilah tujuan utama diciptakannya alam semesta, adalah untuk membantu kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah atau menolong orang lain untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya sudah seharusnya kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ketaatan kepadanya. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan hidayah, kemampuan, kemauan dan kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan memulai hari kita di hari Jumat ini. Setelah terbenamnya matahari sore tadi, maka kita masuk dalam hari Jumat dan kita mulai dengan kebaikan, dengan mendirikan salat. Yang salat ini adalah rukun daripada rukun Islam. Ayolah hibba, pada malam hari ini kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang hadis yang ketiga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah. Ayolah hibba, hadis ini datang menjelaskan tentang rukun Islam. Datang menjelaskan tentang rukun Islam yang insyaallah kita akan coba baca dulu matannya, kemudian nanti kita akan sampaikan beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, arkanul Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdullah, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini datang dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Yang riwayatkan siapa? Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Berarti siapa yang meriwayatkan? Namanya panjang tuh. Abdurrahman Abdullah bin Umar. Berarti yang meriwayatkan hadis adalah Abdullah. Karena Abdurrahman itu nama anaknya, Abu Abdurrahman.
Abdurrahman itu nama anaknya. Yang meriwayatkan hadis adalah Abdullah. Siapa Abdullah ini? Abdullah ini adalah anaknya Umar bin Al-Khattab. Anaknya Umar bin Al-Khattab. Ini Masya Allah. Bagaimana hadis pertama riwayat Umar, hadis kedua riwayat Umar, hadis ketiga riwayat Abdullah anaknya Umar. Masya Allah. Qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Agama Islam dibangun di atas 5 pondasi. Agama Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama adalah syahadat. Kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis salah. Mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Menunaikan zakat. Wa hajjil bait. Melaksanakan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayolah ahibba, berkaitan dengan hadis ini, di awal penulis menyebutkan bagaimana sanad hadis ini yang datang dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Kita dapat mengambil pelajaran bagaimana kita sebagai orang tua sebisa mungkin memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada anak kita. Di awal hadis kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana kita sebagai seorang orang tua berusaha memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Dan ini pula pesan buat kita sebagai seorang anak. Kalau tadi pesan sebagai orang tua, pesan untuk kita sebagai seorang anak, hendaknya kita mengambil pelajaran yang baik dari kedua orang tua kita. Bagaimana hadis ini? Kita tadi sudah sebutkan di awal bahwa hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini riwayatnya Umar bin Al-Khattab. Di hadis kedua juga itu riwayat Umar bin Al-Khattab, dan di hadis yang ketiga itu riwayatnya anaknya Umar bin Al-Khattab. Menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu, para salaf dahulu berusaha mewariskan ilmu dan berusaha mengambil warisan tersebut. Sehingga mereka sama-sama berusaha berilmu. Dan itulah yang wajib untuk kita laksanakan. Karena kita seorang hamba, kita seorang muslim, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tatkala beribadah kepada Allah, dan itu kewajiban kita, itu butuh yang namanya ilmu. Sehingga kita dituntut untuk terus bisa berilmu. Baik sebagai orang tuakah kita atau sebagai anakkah kita. Ini pelajaran yang pertama ya lahibah, yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran berikutnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang rukun Islam di dalam hadis ini. Dan Islam yang dimaksud di dalam hadis ini adalah makna Islam yang khusus. Makna Islam yang khusus. Karena agama Islam itu memiliki dua makna. Agama Islam tatkala disebutkan memiliki dua makna.
Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hubungan makna antara Islam dan iman. Kalau disebutkan bersamaan dia berpisah maknanya, tapi kalau disebutkan berpisah konteksnya maka maknanya bersatu. Nah, yang akan kita sebutkan ini adalah makna Islam yang umum dan yang khusus. Makna Islam yang umum dan yang khusus. Makna Islam yang umum ayyuhal ahibba adalah disebutkan oleh para ulama di antaranya di dalam Al-Majmu' Al-Fatawa Al-Islamiyah, al-istislamu lillahi bittiba'ir rusulih fi kulli hin. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran syariat para rasul di zaman tersebut. Ini makna Islam secara umum. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat dari para rasul di zaman tersebut. Mengapa kita sebutkan di zamannya para rasul di saat itu? Karena agama Islam ini adalah agamanya seluruh para nabi dan para rasul. Agama Islam itu adalah agamanya seluruh para nabi dan para rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat itu rasul, para rasul. Apa tujuannya? An i'budullah, untuk menyerukan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. An i'budullah wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah dan jauh-jauh dari taghut, dari berhala. Ini menjelaskan bagaimana agama para rasul dari yang mulai awal sampai yang akhir. Agamanya para nabi adalah agama Islam. Agama Islam. Oleh karenanya, tatkala disebutkan Islam, maka makna umumnya adalah agama para nabi dan rasul. Yang bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an, wal anbiya'u ikhwatun. Para nabi itu adalah bersaudara. Wa dinuhum wahid. Agamanya hanya satu. yakni agama Islam. Ini agama Islam secara umum. Makna agama Islam secara umum. Namun ayyuhal ahibba, agama Islam secara khusus, ini makna agama Islam secara khusus adalah istislamul batin wal zahir lillahi ta'abbudan. Bagaimana seseorang hamba itu dia berserah diri kepada Allah secara batin dan zahir. Seseorang berserah diri kepada Allah secara batin dan zahirnya ta'abbudan lillah, sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, bisyar' munazzal ala Muhammad, dengan syariat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna Islam secara khusus. Bagaimana seorang hamba berserah diri kepada Allah, zahirnya ataupun batinnya, dengan syariat yang Allah telah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ayolah hibba, agama Islam ini adalah agama seluruhnya, agama para nabi dan rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Namun itu secara umum. Namun secara khusus, agama Islam yang saat ini kita sebutkan adalah agama Islam yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya agama para nabi dan rasul itu satu, agama Islam. Yang berbeda hanyalah syariat yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, tatkala ada seorang yang datang membawa syubhat, membawa fitnah kepada kita, kalau begitu, semua agama sama.
Bukankah kita sampaikan tadi bahwa Islam itu agama yang pertama sampai yang terakhir? Kalau begitu, seluruh agama sama. Begitu pula Yahudi dan Nasrani. Kita katakan, na'am. Agama yang dibawa dari Nabi yang pertama sampai yang terakhir, agama Islam satu. Namun agama yang ada di hari ini, bukan agamanya para Nabi terdahulu. Agama yang ada saat ini, selain agama Islam yang murni, adalah agama-agama yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh rahib-rahib mereka. Yang dibuat oleh pendeta-pendeta mereka. Yang dibuat oleh orang-orang yang dianggap sama mereka suci. Sehingga kita katakan tidak semua agama sama. Agama Islam hanyalah satu. Yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tatkala hadis ini dibacakan, maka yang dimaksud dalam hadis ini, yang dimaksud oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam bermakna khusus. Agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayolah hibba, pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan agama Islam ini seperti sebuah bangunan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan agama Islam ini seperti sebuah bangunan. Yang bangunan ini terbangun di bawahnya, bisa berdiri bangunan ini apabila ada 5 pondasi pokok. Agama Islam ini, Nabi Muhammad SAW ibaratkan sebagai bangunan. Bagaimana Nabi sebutkan tadi, bunyal Islam. Agama Islam dibangun ala khams, di atas 5 pondasi dasar. Dan pondasi-pondasi ini dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan secara detail. Maka kita masuk ke dalam pondasi yang pertama, atau pilar yang utama. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam dibangun di atas 5 pondasi. Maka beliau menyebutkan yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian 2 kalimat syahadat kita. Bagaimana kita bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat tauhid. Yang dengannya agama Islam dibangun. Dan para ulama menyebutkan bahwa pondasi yang pertama ini adalah pondasi yang paling pokok di antara pondasi-pondasi yang lain. Pondasi yang berkaitan dengan 2 kalimat syahadat ini, 2 kalimat tauhid ini adalah pondasi yang paling pokok dan paling urgent yang ada dalam diri seorang muslim. Tanpa adanya pondasi yang pertama ini, maka bangunan agama Islam tidak mungkin bisa berdiri. Tanpa ada pondasi yang pertama ini, maka pondasi-pondasi yang lainnya selain pondasi yang pertama ini tidak lagi bermanfaat. Yakni 2 kalimat tauhid atau 2 kalimat syahadat kita. Oleh karenanya ya Allah, tatkala pondasi yang pertama ini hancur atau tiada, maka hancur pula lah bangunan agama Islam. Meskipun kita bangun dengan berbagai macam ibadah, namun kalau pondasi yang pertama ini kosong, maka runtuhlah bangunan keislaman seseorang. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memperhatikan pondasi yang pertama ini dan mencurahkan segala sesuatu yang kita miliki demi memahami dan mengerti serta mengamalkan
apa yang terkandung dalam pondasi yang pertama ini. Ayolah ahibba, tatkala kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kesaksian ini tidak hanya kesaksian yang ada di lisan saja. Karena kesaksian yang hanya sekedar di lisan tanpa ada pembuktian, maka ini adalah kesaksian yang dusta. Para ulama memisalkan hal tersebut. Bagaimana tatkala seseorang bersaksi di sebuah pengadilan tentang suatu hal yang tidak pernah ada, maka kesaksian tersebut adalah kesaksian yang batil dan palsu. Begitu pula lah seorang muslim, seorang hamba yang lisannya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, namun hanya sekedar di lisan, tidak terpatri dalam hati dan tidak terwujudkan dalam perilakunya, maka ini adalah kesaksian yang dusta, kesaksian yang bohong. Hal ini pernah terjadi ayolah hibba, dan Allah Subhanahu wa taala secara langsung memberikan contoh tentang orang-orang yang hanya bersaksi pada lisan namun tidak dalam hati dan tidak dengan anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Munafiqun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasuluh." Idza ja'akal munafiqun, tatkala orang-orang munafik datang, kemudian mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, dan mereka mengatakan bahwa mereka bersaksi bahwa engkau Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwa engkau Muhammad adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa mereka, orang-orang munafik, adalah para pendusta. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa orang-orang munafik mereka adalah para pendusta? Karena mereka bersaksi hanya sekedar di lisan, tidak sampai dalam hati mereka, tidak terwujud dalam perilaku mereka, sehingga Allah katakan mereka sebagai orang-orang yang dusta. Begitu pula orang-orang yang hanya sekedar di dalam hatinya keimanan. Mereka bersaksi hanya dalam hati, tidak dengan lisan dan tidak dengan amal tubuhnya. Hal ini telah dicontohkan oleh paman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pamannya Abu Talib. Bagaimana di dalam hatinya sudah yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar, bahwa agama yang dibawa oleh keponakannya adalah agama yang paling benar. Dia yakin hal tersebut sehingga dia berusaha untuk membantu jalannya dakwah. Namun tatkala sakratul maut datang menjemput pamannya, paman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW berusaha untuk meyakinkan pamannya, "Ya ammi kul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajjuka biha indallah. Sebuah kalimat yang akan aku jadikan persaksian di hadapan Allah. Namun ayolah hibba, pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, tidak bisa mengucapkan dua kalimat tauhid tersebut karena merasa gengsi dan segan, merasa tidak enakan dengan teman-teman yang berada di sekelilingnya. Hingga akhirnya wafatlah pamannya Nabi Muhammad SAW tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah beliau masuk surga?
Dengan usaha beliau menolong dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam besar. Di antara asbabnya dibantu dengan usahanya Abu Talib. Apakah hal tersebut membawa beliau masuk ke dalam surganya Allah? Di dalam hatinya beliau yakin. Namun hal tersebut tidak membawa Abu Talib ke dalam surganya Allah. Ini menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah harus benar-benar jujur di dalam menegakkan dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid. Oleh karenanya, unsur yang penting tatkala kita mengatakan bahwa diri kita bertauhid, berpegang teguh kepada dua kalimat syahadat, maka perhatikanlah yang pertama al-qaulu bil lisan. Ikrar kita dengan lisan kita. Ikrar kita dengan lisan kita. I'tiqadu bil janan. Keimanan kita, keyakinan kita dalam hati. Wal amalu bil arkan. Dan amalan kita dengan anggota tubuh kita. Maka inilah orang-orang yang jujur. Apa yang itu dimaksud dengan jujur? Jujur ini adalah diksi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, intasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur sama Allah, Allah pun akan jujur sama kamu. Kalau kita jujur sama Allah, Allah pun akan jujur sama kita. Apa ini maksud jujur? Apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, maka hanya menyembah kepada Allah. Maka kita perlu memenuhi konsekuensi-konsekuensinya. Dan kita perlu mempelajari apa yang benar-benar terkandung di dalam makna dua kalimat syahadat tersebut. Oleh karena ya al-hibba, jujurlah kepada Allah. Karena demi Allah, kalau kita jujur sama Allah, dengan kita menerapkan apa yang kita katakan, apa yang kita yakini di dalam kehidupan kita, maka Allah pun akan jujur sama kita. Dua kalimat syahadat ini ayol hibba adalah kalimat yang sangat agung, yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara langsung bersaksi tentang kalimat tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illah huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirinya. Yang menegakkan keadilan. Yang para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi akan hal tersebut. Tidak ada sesembahan melainkan dirinya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirinya. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oleh karenanya ya hibba, dua kalimat syahadat ini, kalimat tauhid ini perlu kita pelajari secara mendetail. Dan perlu kita fahami dan kita maknai. Sehingga kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin tidak salah di dalam menyelami dan mempelajari apa yang terkandung dalam dua kalimat syahadat tersebut. Maka poin yang berikutnya, di pelajaran tentang dua kalimat syahadat ini adalah bagaimana makna kalimat la ilaha illallah, atau bagaimana kalimat makna dari asyhadu an la ilaha illallah. Apa hakikat yang terkandung dalam kalimat tersebut? Maka para ulama mengatakan kalimat tersebut mengandung makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan konteksnya. Bahwa makna la ilaha illallah, makna asyhadu an la ilaha illallah, kita meyakini
bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Mengapa perlu kita tekankan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah? Mengapa tidak kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah? Atau tidak ada sesembahan selain Allah? Karena maknanya kurang sempurna kata para ulama. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min duni huwal batil." Apa-apa yang demikian itu, sesungguhnya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min duni, adapun sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil. Itu semua batil. Allah secara langsung menjelaskan bahwa ada sesembahan-sesembahan selain dirinya. Sesembahan-sesembahan yang dipuja, dipuji, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hambanya wajib mengatakan hal tersebut. Bahwa iya, benar, ada sesembahan selain Allah. Benar, ada makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Namun sesembahan-sesembahan selain Allah semuanya batil. Semuanya salah. Oleh karenanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini kurang tepat. Maknanya gantung dan kurang sempurna. Karena Allah mengatakan secara langsung dalam surat Al-Hajj ayat 62 bahwa ada sesembahan selain Allah. Namun sesembahan selain Allah itu batil. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Oleh karenanya kita harus memaknai la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah dengan kalimat la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak, ini perlu digarisbawahi, yang berhak disembah selain Allah. Itu maknanya. Maka dari makna tersebut kita akan mengetahui bahwa sesembahan yang disembah selain Allah semuanya salah. Pohonkah itu? Batukah itu? Malaikatkah itu? Nabikah itu? Atau orang salehkah itu? Semuanya batil. Semuanya salah. Dan kita harus benar-benar faham akan hal ini. Karena kalau kita salah memahami, maka kita juga akan salah dalam menerapkan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang mereka salah di dalam memaknai kalimat ini. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa diri mereka adalah orang-orang Islam yang berpikiran liberal. Yang biasa kita kenal dengan apa? JIL. Jaringan Islam liberal. Di antara tokoh mereka ada yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ini kata mereka. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Apa bedanya? Apa beda antara Tuhan yang pertama dengan Tuhan yang kedua? Bedanya kalau dalam penulisan, Tuhan yang pertama T-nya kecil. Sedangkan Tuhan yang kedua T-nya besar. Terus apa maksud dari perkataan tidak ada Tuhan selain Tuhan? Mereka mengatakan bahwa maksudnya adalah Tuhan-Tuhan yang ada ini, ya Tuhan. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh berbagai macam manusia, berbagai macam agama, itu maknanya satu dan sama, kata mereka. Sehingga semua Tuhan-Tuhan yang ada, semua Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan, kata mereka hanya beda nama. Tapi maksud dan tujuannya sama. Hanya beda bentuk, tapi sesembahannya sama. Ini kata mereka.
Sehingga mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ini cara mereka memaknai la ilaha illallah. Sehingga bagi mereka semua agama yang ada di alam semesta ini sah hukumnya. Mereka mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Begitu pula banyak jalan menuju surga. Kita katakan betul, banyak jalan menuju surga. Tapi agamanya tetap satu agama Islam. Karena agama Islam mengajarkan kita berbagai macam bentuk amalan. Yang dengan amalan-amalan tersebut menghantarkan kita ke surga. Namun agamanya satu. Dan Allah Subhanahu wa taala secara jelas mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Yang cari agama selain agama Islam tidak akan diterima. Ditolak sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti kelak di akhirat mereka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini yang perlu kita perhatikan ayolah hibba. Karena na'udzubillah masih banyak dari kaum muslimin yang sampai hari ini seorang muslim, seorang mukmin, namun karena ketidaktahuan mereka atau karena kesombongan mereka, dua hal ini, karena ketidaktahuan mereka atau kesombongan mereka, mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu. Mereka dengan pedenya bertawassul dengan mayit. Mereka dengan pedenya masih menyambat-nyambat kuburan-kuburan. Nama para ulama, nama para kiai, nama para masyayikh. Yang kalau kita katakan, kenapa kalian menyembah mereka? Pasti mereka tidak akan mengakuinya. Mereka pasti akan mengatakan apa? Kita tidak menyembahnya. Kita hanya mencari wasilah. Mencari berkah dari mereka yang dekat dengan Allah, kata mereka. Maka kita katakan, apa bedanya Anda dengan orang-orang musyrik zaman dahulu? Apa bedanya? Karena orang-orang musyrik zaman dahulu juga mengatakan hal yang sama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Sungguh agama yang murni ini hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah, yang mengambil pelindung tambatan selain Allah. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka. Kami tidak menyembah orang-orang yang telah mati ini. Kami tidak menyembah orang-orang saleh ini. Enggak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali kami hanya menjadikan mereka ini sebagai perantara. Sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya sama ke Allah juga kok. Kita datang ke kuburan fulan, ke kuburan syekh fulan, hanya sebatas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini mereka orang saleh. Dan mereka telah wafat. Mereka dekat sama Allah. Kita ini orang kotor. Malu kita sama Allah. Sehingga kita menjadikan mereka perantara kepada Allah. Maka ini dua hal yang sama. Antara kesyirikan yang terjadi di hari ini. Dan kesyirikan yang terjadi dalam kaum musyrikin di zaman itu. Lalu apakah mereka selamat? Apakah kelakuan orang kaum musyrikin di zaman dahulu ini dikatakan sebagai seorang muslim? Mereka termasuk golongan umat Nabi Muhammad? Tidak. Mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka diancam dengan neraka. Lalu mereka mengatakan beralasan, ya akhi, engkau menggunakan ayat yang ditujukan kepada orang musyrik kepada kita orang muslim. Alangkah bahayanya lisan engkau. Mereka berdalih seperti itu. Kenapa engkau menggunakan ayat-ayat yang ditujukan kepada orang musyrik kepada kita yang seorang muslim, kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Al-Quran Allah turunkan untuk hamba-hambanya.
betul sirahnya, bunyinya ayat ini untuk orang-orang musyrik. Namun hukumnya, pelajarannya untuk kita sebagai hamba Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ya Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, maka batal seluruh amalmu. Batal seluruh amalmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah batalnya amal seseorang tatkala berbuat syirik ini hanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW saja? Tidak. Tidak. Pelajarannya untuk kita juga. Bagaimana seorang hamba kalau dia berbuat syirik, batal amalnya. Seluruh amal saleh yang pernah dia lakukan, reset kembali. Jadi nol. Maka kita katakan, Al-Quran tidak hanya ditujukan untuk orang-orang musyrik. Al-Quran tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Tapi Al-Quran rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Oleh karenanya apa yang membedakan antara mereka, orang-orang yang berbuat syirik, yang menjadikan kata mereka hanya sekedar wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang musyrik dahulu yang menjadikan orang-orang yang telah wafat, para wali-wali Allah yang telah wafat, menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hibba, inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sudah masuk waktu Isya ya. Kita masih berada dalam pondasi yang pertama dari rukun Islam yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pun belum selesai. Kita belum masuk kepada dua unsur penting yang terkandung dalam kata atau kalimat la ilaha illallah. Namun insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi nasihat buat kita semua, agar kita lebih bersemangat lagi untuk belajar tauhid, belajar akidah. Karena kalau kita salah dalam memahami yang berkaitan dengan tauhid, yang memahami dengan akidah, maka akibatnya fatal. Bagaimana yang tadi kita sudah sebutkan di awal, bahwa syahadatain ini adalah unsur pokok, fondasi utama yang dibangun di atasnya agama Islam. Kalaulah ini hancur, kalaulah ini hilang, atau kita belum memilikinya, maka mustahil bangunan agama Islam dapat berdiri. Maka akan percuma pokok-pokok atau pondasi-pondasi agama Islam yang lainnya ada tanpa adanya pondasi yang pertama ini. Allah Ta'ala bisawab ayyuhal ahibba. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah maka sejatinya ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa kita jadikan pelajaran dan bermanfaat dalam kehidupan kita, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.